Beriman berakhlak mulia, melakukan aksi nyata demi bangsa Indonesia. Inilah kami berbendera dosa mandiri pada anak, memberi tauladan, membangun kekuatan, dorongan untuk pendidikan. Inilah kami turut. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Bapak sehat Pak? Iya, saya juga Pak, alhamdulillah. Baik Bapak, mohon izin hari ini saya akan melakukan pendampingan individu yang ke-8 sebagaimana yang telah saya sampaikan di poin ke-8. Apakah Bapak siap? Insya Allah sih. Pendampingan ini adalah pendampingan yang terakhir Pak ya, secara legalitas. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya pun tetap dengan senang hati melakukan pendampingan Bapak seumur hidup. Jadi Bapak, hari ini fokus pendampingan individu kita adalah pemetaan karakter murid, ya kan? Kemudian perubahan-perubahan pembelajaran, program sekolah yang kemarin kita rencanakan bagaimana, ya kan? Kemudian kembali ke hal-hal yang pernah dibahas di Lokakarya atau PI sebelumnya. Jadi sebenarnya puncaknya istilahnya. Dan memang kita ada hasil panen raya. Tapi ini biasanya adalah membahas hampir semua atau sebagian besar dari pendampingan kita dan Lokakarya. Jadi mohon maaf, ini yang pendampingan individu ini adalah pendampingan yang paling krusial. Mudah-mudahan Bapak tidak stres loh. Ya. Ya, sudah mulai Pak ya. Masih ingat pendampingan individu yang ke-7? Masih. Apa yang telah Bapak lakukan, ya, apa proses yang telah Bapak jalani selama 1 bulan terakhir ini, ya, dari 7, 10 November kalau saya nggak salah, Bapak sampai dengan malam. Silakan Pak. Proses yang saya laksanakan selama 1 bulan terakhir ini, yang pertama adalah saya lebih meningkatkan komitmen saya sebagai agen perubahan di sekolah. Selain dari itu juga saya terus mengasah kompetensi, refleksi diri, memperbaiki segala baik dia program ataupun kompetensi pribadi saya, kompetensi sosial saya, berkolaborasi dengan sesama rekan warga sekolah untuk menerapkan konsep Merdeka Belajar Pak, baik dalam pembelajaran maupun dalam rancangan program. Nah itu kan proses Pak ya. Apakah ada hal-hal di atas yang telah Bapak anggap sebagai pencapaian dalam 1 bulan terakhir ini? Hal yang saya anggap sebagai pencapaian dalam 1 bulan terakhir ini adalah saya sudah
bisa mendapatkan karakteristik khususnya dalam profil belajar anak, kemudian juga untuk penegasan disiplin positif dan budaya positif itu juga saya sudah matangkan kepada anak-anak, dan juga mengenai pembelajaran yang sosial emosional dalam pembelajaran. Contohnya sosial emosional itu bagaimana, Pak? Adalah pembelajaran sosial emosional, saya tidak akan memulai pembelajaran kalau masih siswa tersebut belum siap. Oleh karena itu dalam mengawali proses pembelajaran saya selalu menanyakan kabar anak-anak, ataupun supaya karena ini memang kita dalam masa kondisi PTMT dengan waktu yang terbatas, saya siapa hari ini nak yang merasa baik, kalau dia kita kan karena blending ya Pak, yang hadir di depan saya dengan misalnya angkat tangan, kalau yang di Zoom dengan raise hand dia. Terus kalau ada saya perhatikan siswa yang muru, kalau dia datang langsung, saya akan berusaha untuk mendekati si siswa tadi. Kalau yang itu saya akan menyebutnya seperti itu. Dan intinya siap dulu anak baru saya mulai pembelajaran. Memang Pak ya. Jadi yang harus kita capai adalah disiplin positif tadi, pematangan PSE, ada lagi program yang berdampak pada murid, khususnya mengenai minat dan bakat. Contohnya kami kemarin dalam hari guru di sini tuh membuat perlombaan siswa. Ada juga videonya Pak. Yang untuk perlombaan siswa, Misalnya yang memang proses boleh anak-anak itu beraktivitas berlomba gitu. ada Pak, tapi nanti saya kirim ke Bapak dulu. Karena kemarin yang dari kita diskusi yang hari itu dengan instrumen itu ada kalimat itu agar dikirimkan atau dibuktikan dengan linknya gitu. Jadi kan bukan saya mempersulit teman-teman CGP ya Pak ya, tapi kan saya enggak, keterbatasan saya untuk mengajar praktek nggak mungkin saya tahu misalnya dari PSE. Nah pasti kan ada tahapan-tahapan dapat sebelum ada yang bagus selesai atau diberikan piala. Nah itu yang tahu kan istilahnya piala historik dari sekolah. Jadi mohon sekali pengertiannya, karena ada teman bapak yang bertanya saya untuk apa, maksudnya apa. Memang terus terang saya bilang kegilapan ini super berat gitu loh. Iya Pak ya. Kita lanjutkan Pak ya. Ini ke pendalaman dari pendampingan kegilapan dengan Bapak. Saya yakin dan percaya selaku petik dari awal dari P0 hingga P8 ini saya sudah melihat kemajuan yang telah Bapak laksanakan. Yang pertama yaitu komitmen. Jadi bukan siapnya tugas, tapi adalah komitmen yang menerima konsep, kemudian memahami, kemudian melaksanakan, baru kemudian mempraktekkan dalam keseharian sebagai guru. Nah, masih ingat mengenai pemetaan karakter murid Bapak? Bagaimana sampai hari ini? Saya jujur Pak, kalau lebih secara lintasnya memetakan hal itu belum. Tapi kalau untuk profil belajar saya sudah dapat. Dan ini saya berencana akan berkolaborasi dengan rekan CGP saya yang lain, yang 2 orang lagi. Kami akan berbicara langsung kepada kepala sekolah untuk mengadakan suatu asesmen mengenai diagnostik, yang khususnya mengenai non diagnostik ya, yang mengenai untuk diferensiasi anak dalam pembelajaran. Antara lain nanti kami akan membuat rencana saya akan membuat aktif minat siswa,
kemudian akan membuat menegaskan juga kepada guru-guru sebelum pembelajaran harus ada kesiapan anak belajar. Kalau untuk profil belajar saya sudah membuat dan kesiapan belajar sudah. Minat saya hanya mungkin secara lisan tapi belum bisa divisi. Minat sudah dilaksanakan, namun kalau untuk divisi belum bisa karena hanya secara lisan. Ya, itu yang terjadi sakit. Tapi kalau dari penelaahan modul-modul yang saya pelajari dari Pak Suweno maupun referensi dari Kemendikbud, bahwa itu semua harus dikomitmenkan oleh Bapak pasca CPGP. Nah, makanya kan kemudian ada pertanyaan gini, apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran mandiri, bagaimana kesiapan untuk tetap daring, dan ketiga bagaimana penyusunan rencana selama 1 tahun ke depan pasca PPGP ini. Tapi seperti saya bilang tadi, bahwa menjadi seorang guru penggerak itu benang merahnya adalah komitmen. Tidak usah nunggu nanti, esok atau lusa, tapi ya sekarang itu prakteknya. Jujur buat kita, kalau kita kasih teori 9 bulan, kemudian bulan ke-10 baru kita berpraktek, pasti nggak bisa, lupa, ya kan? Apalagi kemudian ada kata atau kalimat yang baru, misalnya target waktu berubah menjadi 5 masa. Itu ya memang sih diharapkan sesama lulusan PGP itu kolaborasi, sharing. Tapi apa iya teman kita itu mau ujung-ujungnya Bapak sebagai leader, mereka follower. Jadi yakinlah dari 1000 CPGP mungkin nanti yang komitmen itu hanya 100. Kan jadinya sayang program Bapak uang negara ini. Jadi saya sangat mengingatkan Bapak sebagai ketua kelompok 6 CGP ini, dia tetap melakukan koordinasi dengan teman-teman yang lainnya. Apalagi nanti kan di LK9 itu kita akan memilih calon koordinator dari kalian sendiri. Tapi kalau yang dipilih nanti orangnya nanti tidak humble, tidak peduli, dia mau popularitas sendiri, dekat dengan putaran kekuasaan, hancur akan. Jadi tolong suarakan nanti yang benar. Kalau Bapak merasa Bapak sanggup menjadi seorang koordinator, ya Bapak berkampanye sekarang. Jadi kalau ada yang milih Pak namanya usaha lah. Iya, nah. Tapi saya sudah ketemu nih, udah bisa lihat arahnya saya. Dan dipilih ini adalah ketua yang bisa mengabdikan dirinya, bukan cari popularitas pribadi. Iya. Itu harus dipahamkan. Memang. Dan mengenai kolaborasi Pak, saya tambahkan sedikit. Kami dengan adanya pematangan yang kami laksanakan dari hari Selasa semalam, kami sudah berkomitmen Pak, ketiga CGP di SMA Al-Azhar Medan akan bergandeng tangan. Rencana kami pun kalau Pak Mustono hari ini tidak melaksanakan pelatihan, kami akan mendatangi beliau, ingin mengikrarkan kembali di depan beliau komitmen kami dan visi misi kami. Kami sudah berencana juga akan mencetak banner ataupun nanti spanduk yang menyatakan inilah visi kami. Iya, betul itu Pak. Jadi mungkin adik ini juga bisa mendengar ya. Mudah-mudahan suara saya ataupun hasil video kita ini bagus, ya kan? Silakan aja di teruskan ke YouTube, gitu ya. Saya lihat, saya keliling kemana saja, ya kan? Sampai ke Bali, itu yang namanya sekolah penggerak itu kok lebih dominan, ya kan?
Padahal maksud dengan sekolah penggerak itu adalah wadah. Ya, wadah yang mewadahi, ya kan, sebagai tempat dari si guru penggerak, komunitas praktisi, ya, komite-komite, parenting dari orang tua murid, bahkan komunitas anak didik. Nah, saya setuju dengan Bapak. Artinya setelah nanti Bapak lulus dengan teman-teman CGP menjadi seorang guru penggerak, tolong bisa dikibarkan bendera itu, ya kan? Supaya teman-teman yang belum ikut bisa ini loh, dampak untuk gurunya. Nah, jadi bukan sekedar hanya misalnya Mas terima kuota, terima honor, tidak. Karena guru penggerak juga harus punya project loh, ya kan? Tetapi bukan mesti di sana poster guru penggerak, bukan. Tapi cukup beberapa poster di poin-poin strategis, tapi menandakan keberadaan dan adanya kalian. Mungkin bisa misalnya pertama tadi adalah di SK-kan, ya. Setelah lulus menjadi ini, maka dengan ini secara resmi sekolah yayasan mengatakan Bapak adalah sebagai tim guru penggerak SMA, SMP, SD, TK. Ya mudah-mudahan dicontoh oleh unit lainnya kan. Nah, kedua, Bapak nanti saya setuju bahwa Bapak di sini akan membuat namanya assessment, ya kan? Saya sudah diskusi ke beberapa teman petik, kebanyakan hanya cerita. Sudah Pak, saya petakan si A suka nyanyi, si B suka ini, bukan. Nah, tadi saya bilang bahwa program sekolah yang berdampak pada murid adalah program yang mempunyai kebermanfaatan bagi mereka. Dasarnya, base-nya apa? Pemetaan tadi. Nah, tapi kalau Bapak buat misalnya pertanyaan-pertanyaan 2 lembar atau 3 lembar dengan misalnya menggunakan Google Form, pasti anak senang jawabnya. Tidak perlu kamu suka apa, karena anak sekarang lebih kita hampir mendekati lost generation, gitu Pak. Jadi silakan aja Pak, buat kompak. Tapi ketika Bapak tampil sudah tim, saya mohon jangan terpecah-pecah nih. Jangan Bapak membawa bendera kelompok 6. Nah, tapi di diri Bapak tetap saya adalah alumni kelompok 6. Demikian juga si Ibu Sri Anawati, Pak Eko, atau siapapun namanya. Karena kalau ini masih bentuk-bentuk, ada kemudian muncul kesombongan diri. Nah, akhirnya Bapak malas. Jadi kan ada teman yang hebat secara literasi popularitas, ada teman yang berupaya gitu loh Pak. Jadi itu Pak ya, karakter murid tadi Pak ya. Nah, oke, kita anggap Bapak masih fisik tadi ya. Nah, setelah Bapak mendapatkan profil-profil dari karakter murid tadi, perubahan pembelajaran apa saja yang Bapak terapkan menggunakan database itu? Dengan adanya asesmen non-diagnostik saya, khususnya mengenai profil belajar, minat belajar, kesiapan belajar anak-anak, disinilah saya merancang suatu RPP istilahnya yang memang berpihak pada murid, yaitu dengan RPP berdiferensiasi. Jadi RPP berdiferensiasi ini saya berupaya mengakomodasi segala perbedaan yang ada pada anak, sehingga anak itu merasa semuanya diperhatikan sebagaimana adanya dia. Tidak saya paksakan dia menjadi individu lain seperti itu. Akan mendapatkan medali dari Nah, masih ingat dengan program sekolah Pak? Masih. Dalam menyusun program sekolah yang berdampak pada murid, salah satu indikatornya apa Pak? Salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya menurut saya adalah kebermanfaatan program.
Jadi dalam menyusun suatu program, yang pertama apa sih manfaat program itu terhadap anak? Nah, kalau dia memang sudah kita nyata manfaatnya sangat besar, itu salah satu syarat program harus dijalankan. Tapi kalau hanya untuk mencari popularitas sekolah dalam hal kategori promosi, sama anak tidak ada, ya tidak perlu kita panjang lebarkan istilahnya. Jadi tadi kan setelah adanya program sekolah yang berdampak pada murid, terutama dari MG atau kelas masing-masing yang Bapak bina, itu yayasan atau sekolah bisa menjual, Pak, namanya kalender kegiatan, kalender program, kan ada tafis, ada aktivitas. Jadi semakin banyak program, otomatis masyarakat akan membaca, kan? Nah, apakah program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dibuat atau direncanakan ke depan oleh guru penggerak nanti harus sesuai visi misi sekolah ini atau tidak? Menurut saya Pak, intinya harus sesuai walaupun tidak persis, yang penting jangan sampai menyalahi. Contoh, segala satu program itu harus berdasarkan visi sekolah. Contoh pada kita di sini Pak, TikTok itu tidak dibudayakan terhadap anak. Jangan pula nanti kami dengan guru penggerak membuat program yang menyalahi seperti itu. Tapi program-program yang sejalan, yaitu bergerak ke alat karima, kekuatan agama yang ada, intik yang ada, seperti itu. Kalau menurut saya TikTok boleh, tapi menjadi nama brandednya sekolah, brand pribadi loh, Bapak ya. Misalnya begini, ada siswa suruh TikTok dengan katakanlah yang itu pas. Nah, mungkin pasnya lagi kalau misalnya lebih bagus membuat video, karena kan bukan apa-apa. TikTok memang bagus, tapi kurang tepat untuk besaran nanti. Bisa buat kita bisa positif Pak, di belakang kita dan punya negatif. Ya, ada dua sisi mata pisau yang berbeda. Ya betul Pak ya. Jadi tolong nanti ketika buat program ini Pak, begitulah ya, visi tetap diinginkan. Di modul keberapa kan program sekolah itu Pak? Program sekolah itu saya kurangnya Pak, yang jelas 3.3 kalau nggak salah. Iya, di modul 3 ya. Nah, Bapak masih ingat di Lokakarya berapa kita bicara program ini? Program sekolah kalau nggak salah Pak, kata karya di mana? Yes, ya. Implementasinya sudah dilaksanakan. Apa itu terhadap? Salah satunya adalah minat dan bakat. Maksudnya Kami kemarin sudah berdiskusi Pak, bahwa memang minat dan bakat anak-anak ini harus kita asah. Makanya dari kemarin kita sudah ada istilahnya untuk setiap hari Sabtu itu anak-anak diajarkan ajar kreativitas. ini kok nggak ada? Ini kan anak masih ujian. Jadi perlengkapannya dipersiapkan sendiri ya. Tapi dari kali 8 sudah jalan? Sudah jalan. Sudah, kebetulan ini kami pun sebelum ada program ini ada istilah kita mengenai program sekolah ini. Jadi sudah jalan Pak ya? Berapa persen Pak? Apa cepat berhasil? Tingkat ya, Tingkat kesuksesannya Pak, saya perhatikan 95%. Bapak tahu siapa warga sekolah? Warga sekolah adalah seluruh komponen hidup yang berkaitan dengan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, komite, pengawas. Nah, ini kita kembali lagi Pak yang lama ya. Sekali lagi jangan bosan Pak ya. Ya, siap Pak. Nah, mudah-mudahan saya sendiri pun tidak bosan ini. Waktu mengkomunikasikan
program sekolah ini ya, ataupun juga saat itu Bapak kan ada belajar membuat salah satunya dari visi misi ya, dari visi misi kelas ya. Apakah sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah terdekat? Visi-misi apa? Iya, dan program sekolah itu. Untuk program sekolah tentunya itu dibicarakan dalam forum dulu baru terlaksana program. Nah, program sekolah sudah pasti. Tapi kalau untuk visi misi Pak, disitulah kami mengadakan refleksi semalam. Kami hanya baru mensosialisasikannya terhadap siswa. Visi itu Pak? Iya, makanya kami merasa itu masih kurang, sehingga kami semalam mengadakan suatu perencanaan bahwa visi misi kami akan kami buat dalam bentuk spanduk atau banner. Ya. Jadi visi misi itu baru ke siswa ya? Siswa. Ya benar, jadi gini loh Pak. Sebenarnya maksud Merdeka Belajar itu atau kampus Merdeka itu adalah memasukkan pengalaman berorganisasi secara demokratis. Nah, tetapi terukur dan bertanggung jawab. Nah, jadi betul Pak. Misalnya wilayah Bapak di lorong ini, program sekolah harus naik. Poster atau spanduk ya tidak besar-besar lah. Nah, tapi kalau poster Bapak misalnya 10 kali 10 orang marah. Nah, atau bisa juga dari 10 kelas ini bisa 10 kali 10 tetapi masing-masing kelasku ini. Nah, ini sama dengan kampanye OSIS istilahnya. OSIS ataupun BEM Senat mahasiswa. Jadi rencananya nanti baru ke ini kan ya. Jadi otomatis warga sekolah itu mau membaca secara tidak terpaksa. Sekarang ini kan bosan orang dipanggil, untuk bertahap juga karena proses temanya ini. Nah, tadi kan program sekolah sudah dengan guru. Umpan baliknya gimana Pak? Umpan baliknya alhamdulillah Pak, yang pertama ini kemarin itu kan ada dari wali kelas merasa bisa nggak nanti anak saya ya, bisa nggak saya kelola anak saya. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan Pak, kalau nggak salah saya sudah yang ketiga kalinya. Nah, dia berjalan dengan baik. Maksudnya dikali apa nih? Itu kali pelaksanaan. Berjalan dengan baik. Setiap Sabtu. Iya. Berjalan dengan baik. Intinya semua wali kelas yang kekhawatiran di awal itu tidak terjadi. Mereka mampu bagaimana memotivasi anak supaya tampil. Karena jadi buat per kelas Jadi tiap kelas itu ada IC-nya, tanggung jawab. wali kelas dan ketua kelas. Karena melatih kepemimpinan itu. Iya. Tanggal 18 mulai tanggal 18 itu pertandingan apa mau dibuat? Berbagai semua siswa. Visi misi? Semua siswa SMP. Untuk visi misi Pak, kami kemarin itu baru menyusun secara pribadi dalam tiap diri CGV. Umpan baliknya ada? Umpan baliknya kalau untuk siswa tidak ada masalah, mereka senang Pak. Mereka senang karena itu berpihak pada mereka. Kalau untuk guru Pak, itu tadi kurangnya kami, belum semua kami, hanya mungkin sekitar yang KMP kami saja. Masih harusnya kan itu semua guru harus tahu. Iya. Semua fraksi ya. Iya. Supaya tidak ada salah paham begini. Jadi perlu ya. Amin kita. Apa capaian yang baik menurut Bapak untuk mengimplementasikan visi program tersebut? Supaya yang baik mengenai ini saya dapatkan konsep ataupun apa yang kita
pembelajaran ini yang menurut saya membuat visi sebagai guru penggerak. Dan visi ini yang saya rasakan manfaatnya adalah saya lebih berkomitmen dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang memberikan ruang merdeka kepada dalam belajar, itu dengan memperhatikan minat dan bakat. Saya sudah menerapkan visi saya kan dari kemarin mendapat motivasi dari Capeknya sudah ada ya. sudah biasa. Sudah ada ya. Tadi kan Bapak bilang sudah selanjutnya apa rencana strategi yang Bapak akan siapkan? Rencana yang pertama adalah kami Ini membahas yang kemarin saya bayang-bayang ada apa ya? kami kemarin sudah mengadakan, karena waktu berkumpul di antara semalam kami melakukan refleksi kami selama ini. Jadi refleksi kami selama ini, kami masih banyak tentunya kurang dalam hal kolaborasi dan inisiatif yang sudah dari sekolah. Jadi rencana kami ke depannya, kami akan menerapkan RTL yang sudah kami susun itu dengan cara kolaborasi. Sehingga peran kami sebagai guru penggerak memang dirasakan oleh sekolah. Jadi rencana kerja setelah mengkomunikasikan kemudian Refleksi diri. Sampingnya adalah ternyata kolaborasi kurang, tapi juga lambat sendiri. Terus rencananya apa? Kami membuat RTL Pak. Menyusun RTL kami, rencana tidak lanjut yang kami buat itu kami buat sudah semester genap. Semester genap nanti kan rencananya kami akan refleksi lagi untuk menuju ke ajaran baru. Sebenarnya sudah mulai berjalan dari Desember ini Pak. Mudah-mudahan RTL-nya ada. RTL-nya kayak gimana nih rencananya? RTL-nya sudah kami susun Pak dalam bentuk tabel. Seperti ini kami buat Pak. Pertama ini kan mengembangkan diri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri di sini kami akan mencoba belajar mandiri, baik nanti mandiri ataupun kelompok untuk mengembangkan diri pribadi. Misalnya mandiri ini kami kaji secara sendiri-sendiri lah kan. Kalau nanti kelompok ini bisa saja mengikuti pelatihan atau webinar dan lain-lainnya. Terus nanti untuk melaksanakan praktik baik dalam pembelajaran, di situ juga nanti kami akan mencoba mengadakan suatu merangkul sesama rekan guru di sekolah. Tapi dalam hal ini kami nanti akan membantu peran yang DMC. Sebenarnya komunitas praktis itu tidak ada di MGMP kan Pak? Sampai Maret ini Pak. Itu sebenarnya lebih bagusnya ini nanti direfleksi di Jauh mau menjalani program PPGP ini. hal-hal yang membuat saya bangga terhadap diri saya selama menjalani program pembelajaran ini. Yang pertama adalah komitmen saya tidak pernah turun dan semangat saya untuk mengadakan perubahan di sekolah masih istilahnya berhati-hati lah ya. Masih semangat terus, dan juga saya berusaha apa yang saya dapat saya terapkan semampu saya. Itu menurut saya bangga. Membagikan Berusaha menerapkan dan berbagi ilmu-ilmu yang sudah didapat di PBB.
sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran PGP? Sejauh apa yang saya rasakan sangat jauh, Pak. Istilahnya sangat bermanfaat sekali adanya pendampingan ini dengan program PGP. Kenapa saya bilang seperti itu? Justru kami sebenarnya guru penggerak ini menunggu kami didampingi. Karena dengan adanya pendampingan ini kami merasa ada orang tempat kami curhat dan berbagi keluh kesah. Sehingga dengan adanya pendampingan ini lebih memotivasi kami. Makanya tadi saya bertanya di awal ke Bapak, apakah dengan selesainya ini nanti masih adakah pendampingan dari Bapak? Karena itu maksud saya, permintaan saya dari hati yang paling dalam, janganlah kami dilepas begitu saja. Jujurnya kami butuh pendampingan terus selamanya. Oke, dan komitmen ya, India saksi ya. Petik Agus Wijanarko bersedia mendampingi Abdul Hamid dan kapan saja, ya. Dan no charge. Oke, Mindran, semangat. Insya Allah. Oke. Hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, Pak? Terutama menyangkut misalnya kita kan sudah berakhir nih kehilangan ya terakhir. Nah, apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Kalau untuk saya mungkin apa? Kalau untuk kementerian itu apa? Kan ini akan dilakukan apa kelima yang memasukkan ini. Supaya nanti Bapak kalau lulus menjadi petik, nah ada nuansa suasana lain gitu. Atau perlu pakai spanduk selamat datang Pak Petik gitu.